Halo sahabat pinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya. Salam GCV untuk para pinner sejati dan salam untuk Nyinyirun. Ini adalah Sekjen Dematoshi Nakamoto yang berlisensi. Konten original ya. Namanya juga konten vlog. Ini bukan berita TV yang harus diedit, harus bagaimana gitu. Ya, namanya konten, ya kan? Setengah badan. Untuk bukan hitam putih, ya. Ini putih-putih semua. Nah, ini ya, rekan-rekan pioner, sebuah informasi dari P is Money itself. Ini bahasa Inggris panjang ya. Panjang bahasa Inggrisnya, kita terjemahkan saja, nanti 1 jam juga nggak selesai kalau saya pakai bahasa Inggris. Ya, begitu selesai membaca udah belepotan ini bibir. Apa yang berubah di jaringan Pi setelah 20 Februari 2025? Melampaui perdebatan GCV era ketika keyakinan menjadi nilai. Pergeseran filosofi dan spekulasi pasar ke nilai berbasis kontribusi. Membangun ekonomi kepercayaan mengapa nilai sejati terletak pada apa yang kita percayai. Mengapa tidak perlu terobsesi dengan bursa. Dan mengapa setelah 20 Februari aplikasi utilitas, tingkat komunitas dan kejelasan regulasi as lebih penting dari sebelumnya. Wow. Mengapa kunci sebenarnya untuk adopsi massal terletak pada kemajuan, kecanggihan, skalabilitas, keamanan, dan integrasi aplikasi tingkat komunitas Pi, bukan pada bursa. 1. Landasan filosofi jaringan Pi. Nilai berasal dari keyakinan. Pi Network dibangun berdasarkan filosofi yang secara mendasar memberdayakan dari mata uang kripto tradisional. Filosofi ini dirangkum dalam kutipan terkenal dari salah satu pendirinya. Nilai Pi sama besarnya dengan yang diyakini para pioner. Ini berarti nilai Pi tidak berasal dari penawaran, permintaan, atau kesulitan penambangan, tetapi dari keyakinan kolektif terhadap nilai konsensus global dalam kurung GCV. Secara numerik mengekspresikan keyakinan ini. Selain itu, white paper Pi dengan jelas memperingatkan, jika Anda membutuhkan uang tunai dengan cepat, carilah di tempat lain. Ini menegaskan kembali bahwa Pi tidak dirancang untuk spekulasi tetapi untuk aktivitas ekonomi berbasis utilitas. Selain itu, ketentuan migrasi secara tegas menyatakan bahwa Pi dirancang untuk digunakan dalam jaringan Pi. Klausul penggunaan token menguraikan pentingnya kejelasan peraturan kepatuhan pajak di setiap negara dan batasan untuk yurisdiksi terbatas. Dengan demikian, Pi adalah token utilitas dengan kerangka kerja yang patuh hukum, dimaksudkan untuk beredar dalam ekosistem tertutup berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan etis. 2. Asal mula teknis GCV. Dari 3.14 hingga 3.14.159 September 2024, GCV pertama kali muncul di GitHub dengan harga 3.14. Kosasi Dev Group, komunitas pengembang dengan lebih dari 2.200 anggota dan pengikut, pertama kali mendaftarkan nilai GCV sebesar 3.14 di GitHub pada bulan September 2024. Ini bukan angka acak, tetapi penilaian teknis minimum yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi utilitas di ekosistem Pi. Saat itu, persepsi masyarakat sudah condong ke nilai konsensus GCV 3.14.159, dan meskipun terdapat lebih dari 7 juta transaksi berbasis GCV on-chain, nilai yang lebih rendah ditetapkan secara strategis untuk memastikan integrasi praktis layanan
utilitas. Desember 2024, Januari 2025 resmi ditetapkan pada 3/14/159. Pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, sebagian besar aplikasi utilitas berbasis komunitas memperbarui konfigurasinya untuk mencerminkan 3/14/159 sebagai nilai resmi. Ini ada bocil ini di depan, bisa. Sebentar ya sayang. Sepertinya dia mau diambil oleh papanya. Pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, sebagian besar aplikasi utilitas berbasis komunitas memperbarui konfigurasi untuk mencerminkan 3/14/159 sebagai GCV resmi. Pergeseran ini menandai transisi dari harga spekulatif ke nilai simbolis yang disetujui komunitas. Didasarkan pada catatan on-chain yang jujur yang mencerminkan filosofi pendiri bahwa nilai berasal dari keyakinan. 20 Februari 2025, perpecahan persepsi masyarakat. Ketika jaringan terbuka diluncurkan pada tanggal 20 Februari, komunitas Pi terbagi menjadi dua kubu berbeda teknik terkait GCV. Lihat gambar 3 lamber. Namun mereka yang menganjurkan penetapan harga pasar bertentangan dengan upaya mereka sendiri sebelumnya untuk memperkuat GCV selama periode mainnya tertutup. Proyek konsensus Pi dan konstanta utilitas merupakan hasil upaya komunitas dan selaras dengan peta jalan tim inti yang secara eksplisit memperbolehkan kerahasiaan perkembangan strategis. 4. Waduh, wah, ini panjang ini, kawan-kawan. 4. Makna sebenarnya dari jaringan terbuka 20 Februari. Jaringan terbuka mewakili lebih dari sekedar aktivitas mainnet. Ia menandai dimulainya definisi nilai yang dipimpin komunitas. Perkembangan ini mencerminkan perkembangan produk perusahaan mainnet tertutup, pengujian dan pembuatan prototipe internal, Open Network Start, persiapan pasar promosi produk, dan strategi harga, pengaturan GCV, label harga yang ditempelkan oleh pengembang komunitas sebelum peluncuran. Pada tanggal 14 Maret 2025, lelang domain diluncurkan yang melambangkan penerapan resmi pertama GCV dalam ekosistem yang diperluas. Langkah ini juga memperjelas perbedaan antara mekanisme likuiditas strategis, misalnya pencatatan bursa non-resmi, dan penciptaan nilai aktual melalui penggunaan komunitas. 5. Pasca 14 Maret, evolusi kerangka hukum. Setelah 14 Maret, AS memulai proses formal untuk mengesahkan dua kerangka kerja penting, RUU Regulasi Stablecoin, RUU Kerangka Regulasi Aset Digital. Kerangka kerja ini berfungsi untuk memperkuat kepastian hukum di sekitar ekosistem Pi dan membuka pintu bagi aplikasi utilitas publik untuk beroperasi menggunakan GCV secara transparan. Penyelarasan hukum ini juga merupakan salah satu persyaratan tim inti untuk mainnet yang sepenuhnya terbuka, yang membuka jalan bagi penerapan aplikasi utilitas resmi di bawah kondisi yang patut. Nah, makanya ini teman-teman ya, GCV pasti akan menang. 6. Penilaian ulang nilai berbasis GCV. Perpecahan antara penganut konfirmis dan penganut non-konfirmis. Karena Pi diciptakan oleh non-konfirmis, mereka yang menolak sistem keuangan tradisional. Logika penyelesaian pasca jaringan terbuka juga harus berbeda. Alih-alih dipandu oleh harga pasar, imbalan Pi harus mengikuti model penilaian ulang GCV berbasis kontribusi. Dengan kata lain, Pi yang diperbolehkan melalui kontribusi selama mainnya tertutup dinilai secara sah sebesar GCV. Pi yang diperoleh melalui pertukaran atau cara spekulatif dapat mengalami revaluasi sesuai dengan ketentuan melarang perolehan Pi untuk mendapatkan keuntungan. Lebih jauh lagi, bahkan transaksi yang dilakukan dalam komunitas seperti perdagangan barter pada harga $10 per Pi juga dapat dikenakan penilaian ulang jika nilai tukar jauh di bawah GCV. Hal ini memperkuat komunitas Pi terhadap nilai yang didasarkan pada kualitas kontribusi, bukan sekedar konsensus. Pada harga yang lebih rendah, logika non-konformis berlaku sama untuk semua. Contoh skenario memperoleh 100 Pi pada harga 1,50 di bursa dinilai kembali menjadi 0,0
Pi pada GCV diperdagangkan 1 Pi sama dengan 10 dalam komunitas. Kesenjangan GCV terlalu besar, revolusi berlaku. Pi dalam aplikasi utilitas harga 314.159 sepenuhnya diakui sebagai nilai yang sah. Sistem digerakkan oleh AI akan segera menghitung ulang volume hadiah berdasarkan analisis kontribusi yang selaras dengan GCV. Wah, kawan-kawanku ya, saya pikir ini dulu ya. Sampai di sini dulu yang kita baca karena masih panjang. Saya Sekjen, untung saya masih setia dan konsisten pada GCV. Salam GCV. Ya, ini benar-benar artikel yang sesuai dan termasuk kode-kode yang sudah ini kawan-kawanku ya. Selamat malam, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat para pionir sejati. Salam GCV.